Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani. Saya akan mempresentasikan mengenai teori dan konsep dasar akuntansi syariah. Yang pertama yaitu mengenai pemikiran, teori, dan konsep akuntansi. Gambling dan Karim menyatakan, karena Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua umatnya, wajar jika masyarakat memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang disahkan melalui pembuktian sendiri sesuai dengan landasan agama. Menurut Toshikabu Hayashi, akuntansi barat memiliki sifat yang berpedoman pada filsafat kapitalisme. Sifat-sifat akuntansi barat ini kehilangan arah apabila dihubungkan dengan aspek etika dan sosial dan bebas nilai. Adapun dalam akuntansi Islam terhadap metarule yang berada di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhinya, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan, yang bukan ciptaan manusia. Selanjutnya, menurut Muhammad Akram, merumuskan sifat akuntansi Islam. Yang pertama yaitu penentuan laba rugi yang tepat. Walaupun penentuan laba rugi bersifat subjektif dan bergantung pada nilai, prinsip kehati-hatian harus diutamakan agar tercipta hasil yang bijaksana dan konsisten, sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi. Yang kedua yaitu mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan yang baik. Yang ketiga yaitu ketaatan pada hukum syariah. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu perusahaan. Yang keempat yaitu keterkaitan pada keadilan. Karena tujuan utama syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu melaporkan dengan baik. Peranan perusahaan dianggap pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Nilai sosial ekonomi harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi terbaik untuk melaporkan hal ini. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan dalam praktik akuntansi. Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktik akuntansi saat ini. Akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai konsep teoritis akuntansi dan konsep dasar akuntansi syariah. Teori akuntansi merupakan seperangkat konsep, definisi, dalil, dan pragmatif yang merupakan kerangka referensi umum dalam bidang akuntansi. Seperti teori pada umumnya, teori akuntansi mempunyai fungsi sebagai acuan umum untuk menilai praktik akuntansi dan penutupan perkembangan praktik dan prosedur akuntansi baru. Konsep teoritis akuntansi ada 3. Yang pertama yaitu teori kepemilikan atau proprietary, yaitu konsep yang dibangun dalam teori ini adalah bahwa entitas merupakan perwakilan dari pemilik. Entitas bertindak atas dasar kepentingan dari pemilik. Oleh karena itu, berdasarkan teori kepemilikan, pemilik merupakan pusat kegiatan akuntansi. Tujuan perusahaan sebagai sebuah entitas dilihat dari sudut pandang pemilik, yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik. Pemilik memiliki aset dan kewajiban, sehingga kekayaan bersih dari pemilik adalah seluruh aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, model perumusan formula dasar akuntansi sesuai dengan teori ini adalah model pemilik sama dengan total aktiva dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya yaitu teori kesatuan atau entity. Menurut teori ini, perusahaan merupakan entitas yang terpisah dari pemilik. Dari sudut pandang teori ini, informasi akuntansi lebih difokuskan pada unit usaha, bukan kepada pemilik. Menurut Patton, teori entitas memiliki 2 asumsi dasar, yaitu investasi dan keputusan finansial adalah independen, dan nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan.
Kesatuan usaha yang menjadi perhatian akuntansi bahwa pemilik sama dengan aktiva sama dengan utang tambah modal. Teori ini menekankan bahwa akuntansi diharapkan dapat menyediakan informasi keuangan, terutama yang dapat menggambarkan posisi keuangan secara keseluruhan suatu unit usaha. Yang terakhir yaitu teori dana atau fund. Satuan usaha sebagai satuan yang terdiri dari sumber ekonomi atau dana dan kewajiban yang bersangkutan dengan pemilik dana. Aktiva sama dengan dana. Teori ini menekankan bahwa akuntansi diharapkan dapat menyediakan informasi keuangan, terutama yang dapat menggambarkan sumber dan penggunaan modal kerja suatu unit usaha. Dalam menjawab keinginan tersebut, akuntansi menyediakan laporan keuangan yang berupa laporan perubahan posisi keuangan dan laporan perubahan modal kerja atau laporan arus kas. Selanjutnya yaitu Tribuyono menjelaskan bahwa konsep dasar bangunan teoritis akuntansi syariah meliputi instrumen dan sosioekonomik, kritikal dan justice, all-inclusive dan ethical, dan holistic welfare oleh entitas bisnis. Konsep dasar instrumental ini diperoleh dengan dasar pemikiran bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen yang dapat dipraktikkan di dalam dunia nyata. Konsep dasar sosioekonomik mengindikasikan bahwa teori akuntansi syariah tidak membatasi ekonomi saja, tetapi juga mencakup transaksi-transaksi sosial. Transaksi sosial di sini meliputi transaksi yang menyangkut aspek sosial, mental, dan spiritual dari sumber daya yang dimiliki. Konsep dasar kritikal memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Konsep dasar all-inclusive memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah bersifat terbuka. Artinya tidak menutup kemungkinan teori akuntansi syariah akan mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi modern sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.